Disangka dia pocong mulu kalau dari Oh, 3 jauh. orang. Temen gue yang kemasukan parit itu, dia nyangka gue itu kayak kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ramadan di Sobat Mountain. Kali ini gua kedatangan narasumber, teman gua sendiri. Boleh kenalin dulu. Ya, nama gue Fawas. Eh, dari apa ya? Lu di pendakian gitu sudah berapa tahun, Mas? Mulai dari tahun berapa? Dari tahun 2017. Udah cukup lama ya. Ya, lumayan. Eh, selama pendakian ini lu udah nyobain gunung apa aja nih? Gue kalau gunung dikit, gue baru Ciremai, Prau, Gunung Gede. Udah situ aja, cuman gue lebih suka jalan-jalannya aja. Itu kayak udah include lah ya kalau Iya. ngedaki-ngedaki. Ya udah include temen Bisa daki-daki. dikatakan apa sih, traveler kali ya. Bisa, mungkin bisa. Jadi kali ini lu mau bawain cerita lu pas ke gunung apa nih, Mas? Mungkin gua ceritain gunung pertama kali yang gua naik, Gunung Ciremai. Oh, Ciremai. Iya. Langsung aja kan ya ke ceritanya. Lu pendakian ini berapa orang, Mas? Gua ke Ciremai itu berangkat 9 orang. Oh, 9 orang. Iya. Dari Keberangkatan mulai dari rumah gua, ketemu di Serpong Jaya, sekali naik bis itu sama teman-teman gua, jadi ketemunya di sana. oh, naik bisnya di terminal Lebak Bulus. Bukan terminal, di Serpong Jaya yang MCD. Oh, dari situ. Iya, dari situ. Udah langsung itu ya. Ya kalau dulu sih di situ ada bis, kalau sekarang nggak tahu deh. Berarti langsung ke itu, lu turun mana berarti, Mas? Itu gue dulu turun di desa Linggarjati. Oh, bisnya itu. Iya, di Habis itu, daerah Kuningan. habis itu dijemput. Habis itu gue naik ojek ke base camp ke Linggasana. Berarti 9 orang itu teman-teman lu semua apa? Temen sekolah. Oh, teman sekolah. Iya, kebetulan pas masih zaman sekolah itu. Itu pendakian itu di tahun berapa, Mas? 2017. Oh, 2017. Ya itu gunung pertama kali gue naikin. Oh, berarti lu langsung ke pendakian aja kan ya? Mulai start pendakian itu jam berapa? Gue mulai agak lupa sih, cuman perkiraan tuh dari jam 5 atau jam 6 pagi gue mulai naik. Terus Itu gue mulai naik jam 5 atau jam 6. Terus gue lanjut jalan sampai di pos satuan itu kira-kira setengah jaman atau 40 menitan. Lanjut lagi ke perjalanan itu sih sebenarnya perjalanan yang normal-normal aja, nggak ada yang kejadian aneh-aneh atau apa. Lanjut gua di pos 3 atau 4 tuh gua mulai break, istirahat buat makan. Cuman gua lupa persisnya jam berapa. Mulai lanjut lagi perjalanan sampai di jam 11-an, antara 11 siang. ya jam 11 siang, antara pos 5 atau 6 itu kabut turun. Tapi belum ada kejadian-kejadian yang aneh apa? Nggak ada, di siang itu normal-normal aja. Memang kejadian tuh yang kayak abis kabut turun itu kan gue ngedirin tenda. Jadi lu ngecamp di situ? Ya niatnya mau ngecamp di situ, cuman pas kabutnya udah hilang, gue lanjut lagi perjalanan sekitar jam setengah 2 siang. Gue lanjut sampai di perkiraan di pos 8 itu gue temen gue itu ada yang kesleo kakinya, kesleo dan nggak bisa dipaksakan untuk naik. Berarti itu ngederin tenda cuma sekedar buat itu doang ya? Iya, buat temen gue istirahat. Iya. Nah gue pas temen gue kakinya udah mulai
agak membaikan, tetap dari teman-teman gue yang lainnya itu memutuskan untuk turun. Oh berarti lu nggak jadi naik. Nggak jadi, gue cuman 7 pos 8 gue kalau nggak salah itu. Oh, sampai pos 8 Iya. doang. Di sana sampai berapa pos ini? 11 kalau nggak salah apa 12 dia kalau Berarti tinggal udah dikit sana. lagi ya. Iya udah Emang lumayan. karena apa ada faktor lain yang bikin kelompok lu ini pada turun? Nggak ada sih, emang karena salah satu dari teman gue ada yang kesleo aja. Seleo aja. Iya. Jadi iya sih, daripada resiko kan. Iya, daripada resiko kalau dilanjutkan mendingan untuk turun aja biar bisa ditanganin di base camp. Tapi emang itu parah apa gimana, Mas? Lumayan parah. Oh lumayan parah. Iya lumayan parah, makanya diputuskan untuk turun. Berarti mungkin apa baret-baret gitu. Sebenarnya kalau dari fisik sih nggak ada yang baret-baret, cuman kalau dilihat Kondisi dalamnya mungkin ya. iya luka dalam gitu. Berarti itu dibawa Eh, langsung turun. langsung turun. Gue turun tuh perkiraan sore lah. Turun gue sore. Nah, lu ini apa dapat malam juga pendakian malam? iya dapat pendakian malam gue. Mungkin di situ kali ya. Iya. Di situ emang ada beberapa cerita-cerita mistis di situ. Oh, di situ. Iya. Dari mulai start lu turun itu. Kalau di start turun masih normal. Mulai mistisnya itu pas maghrib. Kan gue maghrib di perjalanan tuh. Itu mulai ada cerita-cerita mistis. Jadi di situ lu posisi berhenti apa lanjut pas maghrib? Lanjut terus sampai ya, karena kondisinya udah itu maghrib juga kondisinya udah nggak kondusif, kabut udah mulai turun lagi. Sedangkan di jalur pendakian pas arah turun itu udah nggak ada tempat landai buat ngecamp. Ngecamp atau Iya. buat teduh gelar fly ship gitu. Iya nggak bisa. Tempatnya terlalu kecil, makanya gue memutuskan untuk ya udah turun aja sampai base camp paksain. Nah dari pas perjalanan turun ini, Jadi pos berapa turun? turun berarti kan di pos 8, mungkin kalau pas maghribnya itu di kisaran 4 mau ke 3, pos 4 mau ke 3. Itu udah agak ke bawah. Iya udah dikit lagi sih sebenarnya. Nah di situ temen gue tuh di bagian yang depan itu kan gue di urutan ke 3 atau 4 dari terakhir. Oh dari Nah belakang. temen gue ini yang di bagian depan yang 3 orang bagian depan ini ngerasa hal-hal aneh. Di setiap jalannya itu dia kalau ngeliat pohon pisang ini disangka dia pocong mulu kalau dari jauh. Iya. Berarti setiap ngeliat pohon pisang itu bentuk apa? Pocong. Iya, dia ilustrasinya kalau dari jauh itu pocong, cuma pas dideketin pohon pisang. Sebenarnya dari di perjalanan sih nggak ada yang cerita apa-apa. Cuman itu pas di posisi di pos selama perjalanan di pas lagi perjalanan turunnya itu. Jadi setelah itu ada kejadian lagi apa gitu? Ada setelah itu temen gue kan ada yang yang temen gue yang di belakang gue persis, itu dia jatuh ke jalur air gitu. Oh parit. Iya parit gitu jatuh. Nah di situ tuh gue tolongin karena posisinya gue di dia itu di depan gue persis kan, jadi gue yang nolongin, gue yang angkatin. Udah lanjut lagi perjalanan. Dibopong berarti itu. Yang itu belum dibopong. Oh belum dibopong. Ya jadi pas udah mau sampai di base camp udah kelihatan dari jauh. Ini temen gue lagi yang paling belakang jatuh lagi. Ada yang jatuh lagi. Nah dia itu emang nggak pakai alas kaki pas turun, bener-bener nyeker dari atas. Dari pos berapa tadi, pos 7 ya? Pos 7 pos 7 nyeker dia. Kok bisa nyeker? Nggak, kebetulan dia bawa sepatu yang tapaknya itu udah mulai menipis, jadi licin. Sempat ditawarin pakai sendal, cuman dia tetap nggak mau. Jadi memutuskan untuk nyeker, dan dia kepleset di sebelum base camp. Udah dikit lagi mau turun, udah mau nyampe base camp, kepleset
yang satu kakinya itu ngelipet ke belakang, yang kiri, yang kanannya posisinya lurus. Jadi itu udah mau nyampe base camp baru. udah nyampe base camp. Jadi ada tangga yang masih bukan yang bebatuan, yang tanah, jadi licin di situ. Licin, Dan ya. kondisi itu agak gerimis juga pas perjalanan itu. Dewi sebelumnya jangan ditiru ya ngedaki kayak gitu nih, nyeker nih. Iya, itu nggak boleh kalau Nggak nyeker. boleh nyeker sebenarnya, cuman ya gimana, mungkin dari temennya Pawas ini mungkin lebih milih nyeker. Udah sempet tawaran pakai sendal juga, dianya nggak mau, emang susah. Oh. Jadi Nah, kejadiannya jatuh. kejatuh, gua bopong sama temen gua satu lagi. Jadi yang jatuh ini posisi di tengah, gua di kirinya, dan temen gua lagi di kanannya, bopong sampai base camp. Nah, Tapi itu keadaan dia masih sadar apa nggak kuat jalan apa gimana sampai dibopong gitu? ternyata dia udah kondisi agak setengah sadar itu. Oh, udah setengah sadar. Dan gue baru taunya itu pas udah sampai base camp, ada orang base camp yang ngomong, Oh, ini udah sampai base camp. ya ini lanjut pas udah bopong sampai base camp. Orang base camp ini ngomong kalau teman gue ini hampir kemasukan yang jatuh tadi itu, yang gue bopong. Hampir mau kerasukan. Iya, hampir mau kerasukan, dan langsung ditangani sama orang sana, dibawa ke ruangan, ditangani sama orang sana. Ada itu nggak dari orang base camp kayak ini kemasukan penunggu sini nih, kemasukan ini nih gitu? Iya, ada. Oh, Katanya sih di situ ada kunti merah gitu. apa emang kalau dari Gunung Ciremai itu ada sosok penunggu yang emang udah viral mitosnya gitu? Ada salah satunya Nyi, juga agak lupa sih, tapi sosok nenek-nenek. Oh, sosok nenek-nenek. Ya, sosok nenek-nenek satu sama yang kunti merah itu. Oh, kuntilanak merah. Nah, kalau itu yang sering ceritanya beredar. Oh, yang kuntilanak merah ini. Ya, dua-duanya, si yang nenek sama yang kuntilanak merah ini. Nah, teman gue ini katanya kemasukan yang kunti merah ini, kuntilanak merah. Mungkin langsung ditangani sama orang sono karena udah yang lebih itu kali ya. Iya, langsung tanganin sama orang sono. Singkat cerita, gue pas udah balik, gue paginya kan itu kan kondisi malam. Paginya gue jalan balik pulang ke rumah masing-masing. Seminggu kemudian itu gue ngumpul lagi sama teman-teman gue yang kemarin naik gunung itu. Iya. Dan ternyata di situ saat gue nolongin temen gue yang kemasukan parit itu, dia nyangka gue itu kayak kakek yang nolongin, bukan gue. Oh, berarti yang nolongin, yang lu tolong ini dia ngeliatnya lu itu kakek-kakek. Iya, kayak kakek. Nah, terus yang jatuh yang kedua, yang teman gue satu lagi, yang nyampe gue bopong, itu dia nyangkanya yang bopong itu cuma satu orang, yang sebelah kanan aja yang. Jadi lu nggak dianggap. Iya. Jadi nggak dianggap. Itu taunya setelah udah turun, udah pulang. Iya, udah selang seminggu. Karena nggak ada yang berani cerita juga di situ. Menarik juga sih. Sampai kalau yang pertama dari teman-teman lu yang 3 orang itu ngelihatnya setiap pohon pisang pocong. Iya. Yang kedua ini, tapi yang lebih itunya sih, kenapa lu jadinya kakek-kakek? Nggak tahu, mungkin karena mereka kondisi udah capek, jadi pikirannya ke mana-mana. Ke situ-situ. Iya. Apalagi kan dia tahu mistis-mistis di Gunung Ciremai itu. Oh, di sebelumnya udah tahu. Iya, mereka ini sebenarnya udah pada tahu. Tapi ada nggak sih Was biasanya kan di gunung-gunung tertentu tuh ada kayak pantangan atau nggak boleh ngomong kayak gini, nggak boleh gini apa? Pasti setiap gunung pasti ada pantangan-pantangannya. Kalau untuk yang lu ini, apa dari pihak basecamp masih tahu mas jangan kayak gini mas gitu, apa gitu? Seingat gue sih nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada pantangan yang ditekanin ke rombongan kita, nggak ada. Tapi ada nggak kendala-kendala lain gitu selain dari mistisnya itu? Paling pas jalur pendakian itu, karena jadi jalur hingga sana ini jalur baru yang baru dibuka. Kendalanya itu masih sulit buat ngeraba jalurnya karena jalur masih padat.
Oh, masih tertutup. Iya masih tertutup dan jarang orang yang lewatin juga. Berarti itu, tapi lu nggak satu kelompok lu doang kan yang pas naik ke situ? Kebetulan selama gue naik kelompok gue doang. Oh, Ada 2 orang bawa bapak itu jalan turun. oh berarti emang benar-benar pure nggak ada Nggak dari ada. base camp. Dari base camp nggak ada. Lu base camp berangkat siang kan ya? Berangkat siang. Enggak, pagi. Jam Jam 5 atau jam 6 pagi gue berangkat. Oh jam segitu? Iya. Emang beneran nggak ada orang? Nggak, sebenarnya ada satu rombongan, cuman ketemunya itu pas yang gua ngecamp berkabut itu. Oh, papasan di situ. Iya, papasan dia kalau dia tetap lanjut jalan Lu pas milih berkabut itu. dulu. Kalau gua kan milih ngecamp. Ketemunya itu aja satu rombongan itu sama yang bawa bapak yang 2 orang. Gue inget sih yang apa, yang sosok satu lagi yang nenek-nenek ya. Iya, kalau nenek itu ceritanya lumayan. Itu tadi Linggarjati kan? Iya, Iya, Linggarjati. Nyilingga kayaknya ya. Iya, mungkin namanya Nyiling, gue Nyilingga. juga agak Gue lupa. pernah denger juga sih mitosnya sana tuh, kalau nggak Nyilingga, kuntilanak merah. Ya, kuntilanak merah ya. Pokoknya antara dua mitos itu yang paling terkenal lah di masyarakat. Tapi selama pendakian itu nggak ada yang cerita atau apa gitu, Mas? Nggak ada, sama pendakian nggak ada. Taunya itu ya pas jalan, pas sudah sampai rumah seminggu setelah pendakian, pas lagi main lagi sama temen-temennya. Nah, tapi yang pas pada ngeliat pohon pisang itu emang pas seminggu setelah pendakian? Iya, seminggu setelah Oh, pendakian. sama diceritain. Di jalur tuh nggak ada yang benar-benar nggak ada yang cerita apa-apa, biasa aja di jalur. Takut Takut mungkin mungkin. ya untungnya nggak kejadian apa-apa sih. Ya untungnya nggak kejadian yang aneh-aneh. Lagi itu 2017 udah cukup lama ya, sebelum COVID. Iya, sebelum COVID, jauh. Zaman gue masih sekolah itu. Oh, zaman masih sekolah. Iya. Berarti gear lu belum itu juga kali ya? Belum, masih banyak yang minjem waktu itu. Enggak, masih ya mungkin minjem, cuman mungkin masih ada yang kurang kali ya. Kalau yang barang gue sih lengkap, kalau ya cuman ya itu minjem semua. Karena gue kan udah persiapan buat mendaki, nggak boleh disepelekan juga kan gear. Betul, itu balik lagi ke persiapan pendaki juga. Itu salah satu faktor yang bikin lu nggak bakal bisa naik ataupun berkata hilang. Iya. Atau gimana, kejadian yang nggak diinginkan lah di sana tuh. Jadi setelah itu pulang, itu jam berapa pulang? Jalur pulang di bis atau gimana? Enggak, maksudnya tuh lu pulang dari base camp sampai sini, sampai Jakarta. Jam 9 atau jam 10-an. Oh, 10 malam. Enggak, siang, pagi ya. Karena kan gue turun kan itu malam. Oh, jadi lu nginep dulu. Nginep dulu gue di sana. Langsung Pulang paginya. Ada nggak sih? Tapi kalau misalkan lu denger contoh misalkan pendakian lu ini tiba-tiba ada yang cerita gitu, respon lu kayak gimana? Apa emang diserap banget apa gimana? Karena kan bisa bikin jiper juga tuh. Kalau gue enggak sih, nggak gosip, biasa aja. Tetap gue dengerin, cuman ya udah. Karena gue bukan yang nggak percaya ya, hal kayak gitu pasti ada. Tapi ya udah gue hiraukan aja. Berarti nggak begitu pengaruh kalau ya? Enggak, yang penting kan lebih ke persiapan saat lu mendakinya. Karena ya tergantung persepsi orang sih. Kadang ada yang orang bilang itu gara-gara lu nya aja kurang persiapan, apalah iya. fisik segala macam, yang dibobo setan. Kalau kan itu mungkin kalau orang yang sering banyak dapat cerita kayak itu karena fisiknya kecapean, jadi pikirannya kemana-mana. Kemana-mana, tambah lagi dapat masukan dari teman lagi, begini Win, ya makin lu hancur lu di situ, untuk fisik lu segala macem. Jadi gitu aja. Lu ada nggak pesan-pesan buat pendaki nih, Was, terkait yang kayak gitu-gitu dah? Kalau gue sih nggak begitu percaya sih. Sebenarnya balik lagi ke sendiri-sendiri sih. Iya, ke Ada masing-masing. yang orang emang percaya banget, ya emang benar itu tempat mereka gitu ya, kayak gitu-gitu tuh tempat mereka. Cuman
balik lagi ke diri sendiri, selama kita nggak berbuat yang aneh-aneh, menurut gua sih ya kan. Tapi juga kan di sana kita sopan, Iya. tapi balik lagi ke diri sendiri lagi. Kalau emang dari orang itu nggak sopan atau apa ya mungkin nggak di gunung juga, dimanapun itu. Yang penting taatin peraturan yang ada. Setiap gunung kan punya peraturannya masing-masing. Sama sisanya nyiapin diri lu saat naik gunung. Ya, untuk meminimalisir faktor-faktor yang bukan masalah bisnisnya guys. Semuanya kalau namanya naik gunung tuh harus persiapan. Ya dari fisik, lu harus saat kedinginan lu harus tahu caranya gimana. Contoh misalkan lu nyiapin sleeping bag yang benar-benar proper, jangan yang tipis atau yang biasa aja. Lagi yang tadi itu temannya dia nih awalnya nyeker. Iya, itu juga kesalahan. Kesalahan itu, wah itu parah banget sih dari pos 7 sampai base camp. Bener nyeker. Gimana kondisi kakinya? Malam-malam lagi. Iya, ketemu malam. Nah itu makanya dia kepleset kan. Itu dia ngasih contoh yang nggak baik tapi kejadian juga. Kejadian yang nggak diinginkan. Jadi itu udah plus sama contoh kejadiannya tuh. Berarti itu aja ya Mas dari Iya, udah itu aja. Jadi gitu aja guys, pengalaman pendakian dari seorang Pawas, pengalaman pendakian segala, pengalaman horor gak sih itu? Ya, termasuk horor. Termasuk horor. Jadi itu aja pesan-pesan dari gua, pesan dari Pawas juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.